Shalom sahabat Kristus. Sebelum menjalani hari baru, mari kita dengarkan apa kata firman Tuhan bagi kita hari ini. Yang saya ambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat yang ke-54. Demikian firman Tuhan. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Yesus menegur Yakobus dan Yohanes yang ingin membinasakan orang-orang Samaria yang menolak gurunya ketika mereka masuk desa orang Samaria dalam perjalanan menuju Yerusalem. Yesus menegur mereka karena murid-muridnya masih belum mengerti maksud kedatangannya ke dunia adalah untuk menyelamatkan manusia, bukan untuk membinasakan manusia. Mereka belum belajar bahwa Yesus juga pernah ditolak di Nazaret. Bahkan Yesus pernah mengajar murid-muridnya untuk mengasihi musuhnya dan tidak menghakimi mereka. Bahkan ketika mereka ditolak di suatu tempat, maka murid-murid dianjurkan untuk pergi dari tempat itu dan mengebaskan debunya kakinya. Artinya orang yang menolak keselamatan akan menanggung sendiri akibatnya. Mereka akan mengalami apa yang disebut dengan tempat yang penuh ratapan dan kertak gigi pada saat penghakiman terakhir nanti. Saat Yesus datang untuk kedua kalinya, untuk menghakimi mereka yang tidak percaya dan menolak keselamatan yang ditawarkan itu. Saat ini belum waktunya untuk menghukum mereka. Itulah pesan Yesus pada Yakobus dan Yohanes. Menjadi murid Kristus artinya bukan untuk menghakimi, tapi mencari mereka yang tersesat dan membawa kembali kepada Yesus untuk diselamatkan. Dalam hidup keseharian, kadang kita juga bisa memiliki sikap seperti Yakobus dan Yohanes. Marah, kesal, mendendam pada orang yang menolak kita. Bahkan kadang ada keinginan menjauhi, bahkan menghukum mereka yang berseberangan dengan kita. Ketika Yesus dan murid-muridnya meneruskan perjalanan, mereka bertemu dengan 3 orang. Orang pertama sepertinya punya keinginan kuat mengikuti Yesus. "Aku akan mengikut engkau ke mana saja engkau pergi." Orang kedua justru diajak Yesus untuk mengikut dia. Orang ketiga mirip dengan yang pertama, "Aku akan mengikut engkau." Tetapi Yesus mengetahui isi hati ketiga orang ini. Mereka masih belum siap mengikuti Yesus seperti murid-murid yang dipanggilnya lebih dahulu. Orang pertama mungkin melihat Yesus sebagai anak muda yang lagi menanjak dan terkenal, sehingga ia tertarik ikut dan akan menikmati ketenaran Yesus kelak. Orang kedua dan ketiga jelas tidak memiliki komitmen kuat karena mereka mencari-cari alasan untuk menundanya. Mengikuti Yesus harus punya komitmen yang kuat serta meninggalkan segalanya lalu mengikut dia. Tuhan memberkati hidup kita.